Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wulandari, Prodi PGSD kelas 7B di Universitas Muslim Nusantara Medan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai landasan pengembangan kurikulum. Sebelum saya membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum, ada baiknya kita membaca surah As-Saff ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, sebelum kita membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disebut dengan SPN dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi, atau bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi 3 landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai, ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan dasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran soft. Nah, kemudian yang kedua yaitu landasan psikologis. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Kemudian landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Pendidikan di sekolah pada dasarnya bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya, serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk berbudaya. Kemudian, kesimpulan dari landasan kurikulum yaitu adalah pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus agar pengembangan kurikulum yang dilakukan tidak keluar dari arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Maka pengembangan kurikulum harus berpijak pada landasan-landasan utama dalam pengembangan kurikulum,
serta pada prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan landasan utama pada pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.